Saya Vivi Natalini, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 SD materi indahnya saling menghargai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan kita pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya dipersiapkan dulu bukunya, penanya, atau keperluan pembelajaran kita hari ini. Udah siap belajar hari ini? Sebelum kita lanjut lagi belajar, agar lebih semangat, silakan berdiri. Kita semangat dulu. Mulai 1, 2, 3, tepuk semangat. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik, yang indah, atau nama-nama Allah yang baik dan indah. Oke, untuk selanjutnya hari ini kita belajar materi baru di bab 3, yaitu Aku Anak Soleh. Untuk materi indahnya saling menghargai. Ada yang tahu apa itu saling menghargai? Saling menghormati, Bu. Saling menghormati. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku menghargai lingkungan sekolah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak dari tidak adanya sikap saling menghargai. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu di sini akan menampilkan sebuah video
Ali dan orang tuanya pun telah selesai lulus. Liburan akhir semester telah selesai. Ali dan orang tuanya pun telah selesai membangun rumah baru. Sebagai ungkapan syukur, Ali dan keluarganya berencana untuk mengadakan syukuran berupa pengajian di rumah mereka. Ali, hari Sabtu nanti ayah dan ibu akan mengadakan syukuran. Jangan lupa mendampingi timmu ya. Siap, ayah. Keesokan hari dari sekolah, Ali bertemu dengan teman-temannya. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan undangan syukuran untuk mereka. Hai semua, aku terasa sudah 2 minggu ya kita tidak ketemu. Rasanya lama sekali. Kalian apa kabar? Baik dong, aku sama keluargaku jalan-jalan ke rumah nenek dan kakekku di Musiko. Di sana, kami merayakan Natal bersama. Liburan kemarin apa saja yang kalian lakukan? Kalau aku jalan-jalan ke Ternate bersama orang tuaku. Kalau kakakku di sana, kalau kamu Ali? Kalau aku membantu orang tuaku mendirikan rumah. Oh iya, hari Sabtu nanti datang ya ke rumahku. Aku dan keluargaku akan mengadakan syukuran. Apa ada pengajiannya? Apa kami bisa datang Ali? Berarti aku harus pakai hijab. Iya Ali, kata dia apa-apa kalau kami datang. Kami juga tidak bisa baca doanya. Ya Ali, semua tamu pasti pakai hijab. Tidak apa-apa kok, pulang saja. Aku akan menemani kalian. Iya, tidak apa-apa. Yang penting pakai baju yang sopan saja. Nanti akan ada abang gue, kalian datang ya. Oke Ali. Singkat cerita, hari Sabtu telah tiba. Hari dilaksanakannya acara syukuran. Acara dimulai dengan zikir bersama para pemuka agama setempat, para tamu, dan tentu saja keluarga Ali. Teman-teman Ali juga telah datang. Mereka ikut menyimak seluruh rangkaian acara dengan tenang. Dan tak lama kemudian, pengajian pun berakhir. Dimakan ya, kuenya enak-enak loh. Ngomong-ngomong terima kasih ya atas kehadirannya. Sama-sama di, iya kuenya enak-enak semua, pasti aku konsisten. Bos, makan seperlunya saja. Oh iya maaf, oh iya Ali, kalau kamu sekarang pengajian bersama itu lagi ya, untuk ungkapan syukur. Ini sebenarnya tidak wajib juga, ungkapan syukur bisa bentuk apapun, tapi ayah dan ibuku ingin mengadakan pengajian dan ikut bersama sebagai ajang silaturahmi, dan juga mereka bisa ikut di belakang keluargaku dan keberkahan rumahku. Oh begitu ya. Ketika asyik mengobrol, tiba-tiba kakak Ali. Halo Nabila, sini Kak Ali kenalkan dengan kakak. Ini Kak Dina, ini Kak Sally, dan ini Kak Alex. Halo kakak-kakak, aku Nabila, adik sepupu Kak Ali. Kenapa Kak Sally tidak pakai jilbab? Ini kan pengajian. Nabila saja pasti kena marah sama mama kalau tidak pakai jilbab. Kak Alex juga, kenapa tidak pakai peci dan kuko? Begini Nabila, Kak Sally ini berbeda latar belakang agamanya dengan kita. Begitu juga Kak Alex. Di Indonesia ini ada yang percaya Islam, Konghucu, Protestan, Hindu, dan juga Buddha. Dan semuanya memiliki perbedaan, tapi kita tetap satu tujuan. Itulah yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak boleh memaksakan mereka sama dengan kita ya. Oh, begitu ya kali. Dimakan ya teman-teman kuenya. Itu masa depannya. Setelah kalian menonton video yang telah ditampilkan, kira-kira dari video yang telah kalian tonton tadi, bentuk saling menghargai apa saja yang digambarkan pada video? Saling menghargai perbedaan tuh. Saling menghargai perbedaan. Nah, perbedaan contoh perbedaan apa saja yang terlihat dalam video tadi? Contoh perbedaannya. Perbedaan agama. Terus apa lagi? Perbedaan suku. Perbedaan cara berpakaian. Dan kebiasaan. Tadi kan gitu kan? Ali mengundang temannya untuk pergi ke rumahnya di acara pengajian, sedangkan temannya ada 2 orang berbeda agama. Jadi mereka bertanya, apakah kami harus berpakaian seperti kalian juga, pakai hijab, pakai baju panjang? Allah kata Ali, tidak apa-apa, tidak usah pakai hijab asalkan kalian berpakaian dengan sopan. Nah, dari video tadi kan saling menghargai perbedaan. Terus mengapa penting untuk kita harus memiliki sikap saling menghargai? Yo, siapa yang bisa jawab? Nah, mengapa kita harus memiliki saling menghargai? Karena saling menghargai itu menjadikan lingkungan menjadi damai dan mencegah perkelahian. Contoh atau sederhana di dalam kelas kita sini, di sekolah.
agama, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Konghucu. Ada yang Kristennya ada Kristen Protestan sama Katolik. Jadi kita di sekolah itu harus saling menghargai perbedaan tersebut. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang indahnya saling menghargai. Nah, apa itu sikap saling menghargai? Saling menghargai itu adalah sikap menghormati dan memberi apresiasi atau dukungan kepada orang lain atas keberadaan, perannya atau pandangan mereka meskipun berbeda dengan kita. Sudah dijelaskan tadi, saling menghargai perbedaan agama. Yang kedua, pentingnya saling menghargai. Mengapa kita harus memiliki sikap saling menghargai? Karena sikap saling menghargai itu adalah kunci dari membangun hubungan yang harmonis di lingkungan keluarga, sekolah, teman kerja ataupun masyarakat. Nah, ini bentuk saling menghargai. Yang pertama, menghargai suku dan budaya. Kita di Indonesia banyak perbedaan suku. Ada yang tahu suku apa saja yang ada di Indonesia? Suku Dayak. Islam itu agama, bukan suku. Suku apa lagi? Suku Melayu. Ada apa lagi? Suku Bugis, suku Madura, suku Jawa. Pokoknya banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Apa itu keyakinan? Kepercayaan atau agama. Dan disebutkan tadi, di Indonesia itu banyak, bukan hanya banyak perbedaan suku, tetapi juga perbedaan agama. Sendiri agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Konghucu, apalagi Buddha, Hindu, kan? Di dalam video tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dalam kita diskusi, dalam pembelajaran, teman memberikan pendapat. Jadi kita harus menghargai pendapat atau tidak menyalahkan pendapat teman yang sedang menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, cara penerapan saling menghargai suku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini dapat diwujudkan melalui perilaku menghargai adat istiadat orang lain, tidak melakukan diskriminasi, serta menunjukkan rasa ingin tahu yang positif terhadap kebudayaan lain. Selanjutnya, cara menerapkan saling menghargai atau cara menerapkan sikap saling menghargai keyakinan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita coba bacakan. Cara penerapan saling menghargai keyakinan orang lain dalam sehari-hari. Menerapkan sikap saling menghargai keyakinan orang lain dalam kehidupan sehari-hari agar yang terpikir dan tidak memaksakan keyakinan kita atau orang lain. Sikap ini dimaksudkan dengan menyesuaikan keberadaan, tidak menghina atau menghilangkan kepercayaan lain, menjaga kerukunan dalam pergaulan. Cara penerapan saling menghargai keyakinan orang lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dengan menghormati cara ibadah. Cara ibadahnya orang Islam dengan orang Kristen kan berbeda, kan? Selanjutnya, tidak menghina atau merendahkan kepercayaan orang lain. Nah, lanjut, manfaat memilih
memiliki sikap saling menghargai. Coba Lala bacakan. Manfaat saling menghargai. 1. Mempererat silaturahmi. 3. Menghindari perpecahan. 3. Melatih diri untuk saling menghormati. 4. Meningkatkan rasa persatuan. 6. Meningkatkan keimanan. 6. Hidup rukun dan tentram. 7. Tidak membuat diri merasa paling benar. Mengapa tadi Ibu bertanya? Mengapa kita harus memiliki sikap saling menghargai? Nah, ini manfaatnya kita memiliki sikap saling menghargai agar terciptanya lingkungan yang harmonis dan menjauhkan dari konflik atau perkelahian. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya, Ibu akan memberikan atau membagikan sebuah LKPD tugas kelompoknya. Nah, ini silakan diskusikan untuk menjawab instruksi atau pertanyaan yang udah Ibu sediakan. Ini deskripsi kasusnya, sebuah kasus yang terjadi di sekolah. Dan ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk menjawab dan berdiskusi menjawab pertanyaan atau masalah yang telah Ibu berikan. Oke, dibagikan. Oke, silakan mulai berdiskusi. Nah, silakan diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti hasil diskusinya ditulis di buku. Kalau ada yang tidak paham dari pertanyaan atau instruksi di LKPD, silakan ditanyakan dengan Ibu.
kalian atau setiap kelompok mempresentasikannya di depan. Oke, kita mulai. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa masalah utama yang terjadi saat Alia melakukan presentasi? Masalah Alia kehilangan rasa percaya diri dan menjadi gugup karena diejek dan ditertawakan oleh Dani dan Neno saat ia sedang berbicara di depan kelas. 2. Udah, stop. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan berikan komentar atau tanggapan terhadap jawaban dari kelompok 1. Lanjut kelompok 3. Dalam durasi diskusi kami, masalah utamanya adalah ada kehilangan fokus dan rasa percaya diri karena merasa dihakimi dan ditertawakan oleh teman-temannya, yaitu Dani dan Neno. Nah, apa masalah utama yang terjadi saat Alia melakukan presentasi? Masalahnya di sini kan Reno dan Dani mulai mentertawakan atau meniru suara atau cara berbicara Alia sehingga Alia merasa gugup saat mempresentasikan tugas individunya di depan kelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya pertanyaan yang nomor 2. Silakan. Yuk, semangat, semangat. Yang lain dengarkan, yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana perasaan Alia ketika Dani dan Neno menertawakannya? Alia merasa sangat kecewa sehingga terharu karena usaha tampil dengan tidak ada kata dari teman-temannya. Selanjutnya, silakan kelompok 1 memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang nomor 2. Apa jawaban kalian? Menurut pendapat kami, di situ Alia merasa malu, sedih, dan tidak percaya diri untuk melanjutkan presentasinya. Untuk melanjutkan presentasinya. Lanjut, kelompok 3, silakan. Apa komentarnya atau tanggapan? Menurut hasil diskusi kami di sini, Alia merasa tersinggung, sedih, dan putus asa. Karena usahanya untuk memberikan presentasi dengan baik tidak dihargai oleh teman-temannya. Oke, pertanyaannya bagaimana perasaan Alia ketika Dani dan Reno mentertawakannya? Di sini dalam Alia merasa
sedih dan merasa malu karena usahanya untuk menampilkan presentasi yang baik itu tidak dihargai oleh teman-temannya. Alia di rumah sudah berlatih dengan sungguh-sungguh agar dia tampil dengan baik, tetapi ketika dia presentasi di depan kelas tidak dihargai teman-temannya. Salah satunya tidak dihargai oleh Dani dan Reno sehingga Alia merasa kecewa dan tampak sedih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan keluar kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok terakhir atau kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kami akan Membacakan, silakan bacakan jawaban yang nomor 3. jika kamu adalah Dani dan Reno, apa yang seharusnya kamu lakukan ketika temanmu sedang presentasi? Jika kami adalah Dani atau Reno, kami seharusnya memberi perhatian penuh menghargai usaha Alia. Dan jika Alia tampak kesulitan, kami bisa mengertinya dengan senyuman atau tepuk tangan kecil. Oke, silakan kelompok 1 tanggapi atau memberikan komentar atas jawaban dari kelompok 3. Menurut pendapat kami, jika kami adalah Dani atau Reno, kami seharusnya mendengarkan dengan sopan, memberikan dukungan dan tidak menertawakan atau mengejek teman yang sedang berusaha melakukan presentasi di depan kelas. Selanjutnya kelompok 2. Menurut hasil diskusi kelompok jika kamu adalah Dani dan Reno, apa yang seharusnya kamu lakukan ketika temanmu sedang melakukan presentasi? Nah, seharusnya kalian kalau menjadi Dani atau Reno, kalian menghargai teman yang sedang berbicara di depan kelas atau mempresentasikan hasil tugas individunya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ibu lihat dari hasil diskusi kalian sudah menunjukkan pemahaman tentang deskripsi kasus yang telah Ibu berikan. Ada yang tahu salah satu bentuk saling menghargai apa yang ada di deskripsi kasus? Ada yang tahu? Nah, dari deskripsi kasus yang Ibu berikan kepada kalian ini adalah salah satu contoh bentuk saling menghargai pendapat orang lain. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian selalu menerapkan perilaku sikap saling menghargai, mau itu di sekolah, di masyarakat, atau di lingkungan keluarga. Oke, kira-kira dari hasil diskusi kita atau pembelajaran yang telah kita pelajari, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada,
menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah memahami tentang materi indahnya saling menghargai? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu minta Sagita untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini tentang materi indahnya saling menghargai. Sikap saling menghargai sangat penting dalam kehidupan karena membantu menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh toleransi dengan menghargai orang lain. Kita tidak hanya mengenal baik, tetapi menginspirasikan nilai positif yang bermanfaat ke depan. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling menghargai itu sangat penting dilakukan karena untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mencegah konflik perkelahian. Salah satunya bisa kalian terapkan di sekolah dengan menghargai pendapat teman, mendengarkan guru ketika berbicara, jangan memotong pembicaraan orang lain, menghargai perbedaan agama yang ada di dalam kelas. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi atau melakukan evaluasi hasil pembelajaran kita hari ini dengan memberikan kalian beberapa soal. Ibu bagikan satu orang satu, nanti diberi nama dan kelas di kelasnya, lalu dijawab. Di sini ada 5 soal. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Setelah kalian mengerjakan, nanti dikumpulkan dan kita koreksi sama-sama. Dan Ibu akan melihat bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu jelaskan. Silakan kerjakan, Ibu beri waktu selama 5 menit. Udah selesai semua.
Mari kita koreksi sama-sama. Nanti ini yang koreksinya Ibu acak ya. Acak ini. Oke, setelah dinilai, di sini hanya ada 3 orang yang mencapai KKM. KKM kita kan 70. Selanjutnya untuk yang tidak mencapai KKM, silakan dikerjakan ulang di rumah dan minggu depan dikumpulkan dengan ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, kira-kira ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah ada? Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.